Pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengatur pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja di perusahaan. Dalam aturan ini THR wajib diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus, baik dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT maupun perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar 1 bulan gaji. Sedangkan pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan akan mendapatkan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan dan tidak boleh dicicil. Menaker juga mengimbau perusahaan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Hari Raya atau BHR kepada pengemudi dan kurir online. Bonus ini diharapkan diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai apresiasi terhadap kerja mereka. Bagi pekerja yang mengalami kendala terkait THR, Kementerian Ketenagakerjaan telah membuka posko Satgas THR 2025 yang dapat diakses melalui laman resmi poskothr.kemenaker.go.id. Sementara itu, pemerintah juga telah mengatur batas usia pekerja di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja minimal harus berusia 18 tahun. Namun, anak berusia 13 tahun, 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tertentu, seperti izin orang tua dan durasi kerja maksimal 3 jam per hari. Meski begitu, kualifikasi usia dalam syarat kerja seringkali menjadi kendala yang dikeluhkan calon pekerja. Batas usia maksimal yang disyaratkan pemberi kerja kerap menjadi penghalang bagi masyarakat usia produktif dalam mendapatkan pekerjaan. Lantas, bagaimana pemerintah menjawab fakta ini? Kabar baik pada Lebaran 2025 ini di mana para pengemudi ojek online itu mendapatkan bonus hari raya atau BHR. Namun di sisi lain ribuan pekerja harus menghadapi gelombang PHK karena tempat mereka bekerja harus berhenti produksi. Lalu bagaimana pemerintah mengatasi dan memastikan bahwa hak-hak para pekerja ini bisa terpenuhi? Saya Desvita Bionda akan berbincang bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Lia Sirly dalam One on One. Assalamualaikum Pak Yasirly. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Vita, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bapak. Ini lagi sibuk banget nih kayaknya Bapak. Enggak, lagi baca aja. Lagi baca aja. Saya boleh berbincang-bincang sedikit nih sama Bapak ya? Ada waktu ya Pak? Siap-siap, ayo silakan duduk Mbak. Makasih Bapak. Pak, oke, ini kan baru di Lebaran tahun ini nih kemarin itu Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa ada kebijakan di mana aplikatornya harus memberikan bonus Hari Raya nih Pak untuk pengemudi ojek online. Tentunya ini berbeda dengan tunjangan Hari Raya kan Pak ya. Ini bagaimana nih Pak regulasinya kalau boleh tahu? Ya, jadi sebenarnya kalau kacamatanya regulasi untuk pengemudi dan kurir online memang belum ada regulasi gitu ya. Tapi kan semangat kita kemarin, sesuai arahan Pak Presiden juga sebenarnya
kita ingin meningkatkan kesejahteraan siapapun itu. Dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat ketika regulasi itu kemudian belum ada, maka tentu tidak semuanya harus dengan regulasi. Jadi kita ajak bicaralah gitu ya, mulai dari teman-teman pengusaha, aplikator. Ini sepertinya pendekatannya bukan regulasi tapi adalah kepedulian. Kepedulian ya, artinya terkait tentang apakah itu bonus ya, apakah itu tunjangan sebelum hari raya, ini kan sudah menjadi budaya bangsa ya. Betul. Ya, kita ingin mereka itu bahagia bersama keluarga pas hari raya dan seterusnya. Nah, terjadilah kemudian diskusi ya, yang kita sebut dengan, kalau dalam bahasa hubungan industrial itu sebut dengan meaningful participation. Itu 3 bulan, Mbak Vita. Ya, itu rapatnya bisa ya, saya sendiri 4 atau 5 kali, kemudian levelnya dirjen itu sekian kali. Kita juga dengar aspirasi dari teman-teman pengemudi dan kurir online, ya tentu mereka juga berharap mulai dari 1 bulan gaji lah, apalah dan seterusnya. Alhamdulillah sampai akhirnya sesuai dengan final call-nya itu dari Pak Presiden yang waktu konferensi pers di Istana ya. Dan alhamdulillah disitulah saya sering mengatakan ke teman-teman pengusaha dan serikat pekerja, ya kalau kita diskusi insya Allah ada jalannya lah begitu. Jadi untuk besarannya sendiri nih Pak, kalau boleh tahu antara THR dan BHR ini apakah sama? Seperti apa ya Pak? Tentu beda, tentu beda. Jadi kalau THR kan sudah ada regulasi, gitu ya, sudah ada terkait dengan peraturan menakernya. Itu 1 bulan gaji, itu minimal ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah punya perjanjian kerja bersama bisa jadi lebih. Nah, kemarin memang namanya bukan THR, karena tadi regulasinya belum ada, gitu ya, sehingga kita bersepakat lah namanya bonus hari raya. Dan memang itu kan waktunya juga mepet ya. Ya, kami juga sadar dan kita beritahu teman-teman pengemudi dan kurir online bahwa ya ini kan sudah mendekati nih ya 1 bulan, perusahaan kan perlu waktu mereka untuk menyiapkan cash flow dan seterusnya. Ya, kita carilah sampai titik temu untuk pengemudi dan kurir online yang berkinerja baik dan produktif itu 20% ya dari pendapatan bersih rata-rata dalam 1 tahun. Nah, itu artinya untuk setiap pengemudi ojek online itu mendapatkan nilai BHR yang berbeda-beda begitu ya Pak? Yes, harus. Karena memang tipikal pekerjaan ya digital begini memang fleksibilitas itu nomor 1. Jadi tidak mungkin kita membuat atau merekomendasikan atau menghimbau besaran bonus itu flat gitu ya. Nah, bahkan dalam beberapa hal dalam klausul surat edaran kami itu bagi mereka yang kemudian di luar kategori ya produktif dan bekerja baik ya kita serahkan ke perusahaan. Karena beberapa kan mereka ada yang part time. Ya, part time itu bisa jadi narik gitu ya, dalam 1 hari itu cuma 2 jam. Besoknya bisa jadi tidak. Asumsi kami ya bisa jadi mereka itu adalah part time dan mereka menerima THR dari tempat lain di mana dia bekerja. Oke. Nah ini tadi terkait juga dengan pembicaraan antara Menaker juga dengan pihak aplikator bahwa ini akhirnya disebut dengan bonus hari raya, yang artinya kan bonus itu tidak wajib sebenarnya ya Pak. Kemudian bagaimana nih sebenarnya tanggapan dari aplikatornya sendiri? Iya, makanya kami melihatnya itu kan bukan masalah regulasi dan juga bukan masalah wajib apa enggak. Wartawan juga sering nanya kan, kalau nggak bayar bagaimana begitu ya. Saya tidak melihat ke situ. Jadi tadi ini adalah masalah kepedulian. Ini adalah masalah kebersamaan kita menjelang hari raya, dan sudah ada komitmen, gitu ya, komitmen bahwa ini akan diterapkan, gitu ya. Dan angka tadi besaran itu kan juga ya kita lahir dari sebuah komunikasi diskusi yang panjang. Jadi bisa saja misal jadi kan saya sebagai menteri menghimbau ya sudah besarannya sekian persen sepihak, gitu ya. Tapi saya yakin kita tidak begitulah, gitu ya. Jadi lahir dari satu komitmen, lahir dari meaningful participation, diskusi, dan kita tunggu. Dan saya yakin
insya Allah para aplikator, para pengusaha akan menunaikannya. Itu artinya tanggapan positif ya dari para aplikator begitu ya Pak? Iya, ya dari tentu mereka berharap tidak begitu ya. Tapi kan tadi kita sudah berangkat dari ini kepedulian dan seterusnya. Terakhir mereka komit gitu ya. Dan menurut saya itu adalah sebuah win-win-win solution ya. Bagi aplikator itu juga menunjukkan bahwa mereka itu peduli kok gitu ya. Okay. Ya. Sejauh ini ada pemantauan ya dari Kemenaker sendiri Pak terkait dengan pelaksanaannya Pak? Kita monitor ya. Kalau saya dengar di beberapa itu sudah mulai ada aplikatornya ngasih sinyal, kasih apa gitu ya. Tapi nanti besarannya kan memang sekali lagi itu kan domain dari masing-masing perusahaan ya. Tadi kan kita hanya mengawal dari kriteria tadi gitu ya. Semoga aja, dan kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman perwakilan pengemudi dan kurir, tolong juga difahami bahwa ini kan inisiatif yang pertama gitu ya, dan waktu kita juga mepet. Nah, mereka juga harus apresiasi begitu ya. Betul. Ini kan sekian lama belum pernah ada nih begitu ya. Betul. Nah, jadi ketika ini syukuri gitu ya, insya Allah tahun depan ketika waktunya lebih panjang ya saya katakan ya perusahaannya juga bisa menyiapkan dana lebih banyak gitu Mbak Vita. Ini artinya akan berkelanjutan ini Pak ya untuk tahun-tahun berikutnya? Harapan kita begitu. Amin ya, semoga ya Pak. Ya, haruslah gitu ya. Di rumah kan Mbak Vita punya yang bantu di rumah kan nggak nunggu regulasi betul. Juga kan, ini nggak ada nih regulasi siap kasih ya bantuan. Iya, iya. Filosofisnya berbeda lah kita melihatnya itu. Ya, semoga ini menjadi pencerah bagi para pekerja informal begitu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Sekaligus kita menunjukkan bahwa bangsa kita itu kekeluargaannya ada. Ya, kita itu satu loh, bisa saling peduli, kerjasama, dan itulah yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat kan sebenarnya. Nah, ini kalau tadi kita bicara BHR, sekarang kita ingin bertanya terkait dengan tunjangan hari raya nih Pak, yang memang setiap tahunnya kan dari Kemenaker sendiri kan membuka posko pengaduan THR Pak. Yes. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak ini aduan? Sebenarnya pengaduan posko itu dua sebenarnya. Yang pertama itu konsultasi, yang kedua pengaduan. Nah, konsultasi kalau saya cek tadi data udah ada 300-an sekian, gitu ya, untuk memastikan ini apa sih rumusnya gitu ya. Kalau dia bekerja lebih dari 1 tahun kan lebih mudah ya. Ada yang berkurang, ini benar nggak saya dapat gitu ya. Itu bisa mereka kontak gitu ya, posko-posko THR kami. Kalau yang pengaduan belum, karena kan batasnya kan H-7 nih. Ya, kita tunggulah. Tapi kita berharap ya Lebaran ini harus kalau pesannya Pak Presiden kan Lebaran kita itu dengan aman, dengan nyaman gitu ya. Dan kita yakin teman-teman dari industri itu ya akan support itu. Oke, tapi kalau dilihat-lihat nih yang sudah ada dari data Kemenaker sendiri sejauh ini, apakah lebih baik atau lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, Pak? Kira-kira. Optimis ya. Kita optimis. Kita optimis, baik ya. Oke, mungkin di sisi lain nih Pak, di tengah adanya kebijakan baru terkait dengan bonus hari raya yang akhirnya nih sebelumnya belum dapat si pengemudi buat para pengemudi ojek online, kita juga mendengarkan berita yang kurang baik dari dunia ketenagakerjaan ya, di mana ada banyak belasan ribu karyawan terkena PHK begitu Pak. Terus dari Kemenaker sendiri ini sebenarnya apa yang terjadi? Iya, PHK itu kan multidimensi ya penyebabnya, ya, mulai dari ketidakpastian ekonomi global gitu ya. Ini tidak hanya di Indonesia, ya. Kalau kita lihat di Cina sendiri gitu ya, bahkan di Amerika itu perusahaan yang memang dinamikanya memang begitu, gitu ya. Kan kalau bisnis kan memang begitu. Yang kedua ada isu terkait tentang daya saing dari industri dalam negeri kita. Kalau dilihat dari tingkat produktivitas kita memang rendah ya, kita itu 10% di bawah rata-rata Asia misalnya. Ya, pertumbuhan produktivitas kita juga ya dikit, naik 25% dalam 10 tahun terakhir dibandingkan Cina itu 2 kali lipat lebih gitu. Ini daya saing, ada isu juga masalah impor yang ilegal masuk ke pasar dalam negeri, kemudian membuat industri ya produk-produk dalam negeri kalah bersaing dan seterusnya ya.
Nah, ada juga yang kemudian PHK akibat memang perusahaannya mengubah strategi. Dia melihat sekarang kami nggak fokus ke bisnis ini lagi, bisnis yang lain, atau dia pindah ke negara lain, atau relokasi. Jadi memang banyak faktor, Mbak, gitu ya. Faktor data kami memang menunjukkan kalau kita bandingkan tahun lalu dengan tahun ini memang ada peningkatan sampai bulan Februari, gitu ya, sampai Februari. Dan ini sebenarnya kami di akhir tahun kita koordinasi dengan Menko Perekonomian, kita sudah menangkap ada sinyal, gitu ya. Ini kan global ya, fenomena global. Makanya kita sudah antisipasi. Ya, antisipasi kita yang pertama itu keluar dengan PP nomor 6 tahun 2025. Jadi Pak Presiden mengeluarkan kebijakan bagaimana jaringan pengaman untuk mereka yang di PHK. Ini bukan berarti kita mengaminkan PHK ya, enggak. Ya, itu sebenarnya ya ada 4 benefit tuh Mbak Vita. Ya, yang sebelumnya itu hanya 45% selama 3 bulan, sekarang 60% ya. Itu jaminan kehilangan pekerjaan 60% dari gaji selama 6 bulan. Gitu ya, selama 6 bulan. Nah, ini yang kemudian kita berharap mereka yang di PHK itu kemudian memiliki ya kesempatan untuk reskilling, untuk wirausaha dan seterusnya. Kemudian ada benefit yang lain di PP itu untuk mereka mendapatkan alokasi pelatihan sebesar 2,4 juta. Kemudian kemudahan dalam iuran yang sebelumnya itu batasnya itu kita buat ya batasnya 1 tahun itu relevan. Yang tadi 3 bulan jadi 6 bulan. Itu satu. Kemudian kita sadar terkait tentang daya saing itu ada 2. Yang pertama itu adalah terkait tentang mesin-mesin, maka Menko Perekonomian itu keluar dengan insentif peremajaan mesin. Nah, kalau terkait dengan tenaga kerja di kami melihat ada isu memang terkait tentang produktivitas tenaga kerja, walaupun itu ya berapa persen lah gitu ya. Nah, jadi ini memang harus sinergi. Nah, ada terkait juga dengan banyak yang dikeluarkan di media itu kan terkait dengan Permendak 8. Ya. Nah, itu juga kita terus dorong ya dalam rapat-rapat di kementerian terbatas. Ya, ini bisa nggak direview, ditinjau ulang dan seterusnya. Jadi ini dinamika yang memang kami sadari itu harus kita hadapi, gitu ya. Dan nanti kita juga melihatnya harus case by case nanti, gitu ya. Ada PHK yang kemudian menurut kami ini masih ya kita dengan persuasi ya harusnya ini jangan PHK dulu lah misalnya, gitu ya. Ada yang memang kalau memang sudah ya ini kan sebenarnya dunia private kan sebenarnya gitu ya. Dunia private yang memang ya mereka punya keputusan, tinggal nanti kalau memang itu adalah langkah terakhir, kita lihat nanti dalam hal pemenuhan hak-hak pekerja. Ya. Ya, jadi disitulah peran Kementerian Ketenagakerjaan. Itu ya, itu dia tadi Pak. Kalau bicara soal PHK kan ini tentunya tidak lepas dari kasus Sritex ya, yang saat ini lagi menjadi hot topic yang kemarin juga paling besar yang kita lihat sampai dengan belasan ribu karyawan yang terdampak PHK. Kemudian sejauh ini seperti apa nih Pak dari Kemenaker sendiri untuk pemenuhan hak-hak yang tadi seperti disebutkan oleh Bapak sendiri? Makasih nih Mbak Vita ya. Jadi Sritex ini harus kita lihat PHK-nya karena pilot. Jadi ini beda kasus gitu ya. Jadi ketika pilot maka kemudian itu keputusan pengadilan maka akan di take over oleh kurator, gitu ya. Jadi sesudah itu domainnya kurator sebenarnya. Pemerintah nggak bisa intervensi. Oke ya. Tadi juga sebenarnya nggak bisa intervensi juga, tapi kan karena PHK langsung masih bisa kita persuasi dan seterusnya, gitu ya. Nah, kurator maka kemudian ini kan sudah terjadi sejak bulan November ya. Makanya pemerintah peduli, gitu ya. Maka yang kita minta itu istilahnya going concern, gitu ya. Tapi kita hanya mendorong, kita nggak bisa memaksa kurator. Going concern ini sekian belas ribu. Kami concern nih karena itu kan juga ke bawah-bawahnya banyak sehingga ya kurator juga mau bekerja sama, dipertahankanlah produksi tetap sehingga tidak terjadi PHK.
Sebenarnya kalaupun PHK langsung juga itu haknya kurator sebenarnya. Lanjut sampai akhirnya yang akhir Februari kemarin ya, data kurator udah nggak bisa lagi gitu ya. Ketika kemudian mereka ada kesulitan terkait tentang internal ya, apakah cash flow dan macam-macam gitu ya, PHK. Gitu ya. Nah, ketika PHK kami ingin memastikan sekarang hak-hak mereka terpenuhi dulu gitu ya. Ada klaim mereka terkait dengan JHT-nya, JKP-nya gitu ya. Nah, kita turunkan tim ya, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya, ada JHT itu jaminan hari tua, Mbak. Jadi tabungan mereka selama ini itu mereka bisa klaim. Kemudian JKP tadi ya, yang 6 bulan 60% dari gaji, kemudian kita siapkan juga akses pelatihan. Ya. Yang menarik sebenarnya Sritex ini ternyata investor melihat bahwa dia masih punya nilai saing, gitu ya, karena memang ini kan perusahaan yang besar, gitu ya, pabriknya juga, ya kalau kita lihat asetnya bagus, ternyata ada peluang untuk kemudian kurator, ini kurator sebenarnya domainnya, gitu ya. Ada peluang katanya untuk dipekerjakan kembali dengan skema seperti ini dan tentu itu kita sangat apresiasi. Oke, ini kan memang kebetulan yang karyawan terdampak ini mayoritas memang usianya di atas 35 tahun yang kemudian memang mungkin akan kesulitan jika untuk melamar pekerjaan di perusahaan baru begitu, Pak. Ini bagaimana pemerintah sendiri untuk hadir mengatasi masalah ini? Kami melihat ketika kurator menyampaikan ada peluang untuk rekrut kembali, selesai masalahnya. Ya. Apa kemudian menjamin seluruh karyawan itu akan yang terkena terdampak PHK ini mendapatkan pekerjaan? Kalau logikanya adalah asetnya akan tetap beroperasi dengan investor baru, harusnya bisa. Ya. Bahkan ada benefit sebenarnya buat investor. Jadi dia tidak perlu merekrut orang baru yang harus diajar lagi. Betul. Gitu, ya. Jadi ini kasus yang unik lah bagi saya melihat. Tapi itu akhirnya menggembirakan kita semua ya, kekhawatiran kita terkait belasan ribu dan seterusnya. Mereka kan yang diperlu ya, saya kemarin ke Sritex ya. Harapan mereka satu, klaim JHT, JKP lancar untuk kebutuhan lebaran. Alhamdulillah kita hadir, pemerintah hadir, kita buat sekian desk ya, ngantri langsung, itu Mbak Vita bisa bayangkan 9.000 bisa selesai kita dalam beberapa hari gitu ya, itu dahsyat itu. Nah, kemudian mereka harapannya kedua kepastian. Ya, kepastian kami akan bekerja kembali gitu ya. Dan itu alhamdulillah terkonfirmasi dengan investor. Tentunya kita harapkan ya untuk kedepannya ini bisa terrealisasi dengan baik begitu ya Pak ya. Insya Allah kita monitor terus. Oke, kita masih akan berbincang lagi Pak, namun kita harus jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli, untuk itu tetaplah bersama One on One.